warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi di kelas 11 KKL 2 bersama Bu Christine. Alhamdulillah kita ketemu ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan sehat semua ya nak ya? Sehat ya hari ini, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat kesehatan dan bisa bertemu dalam pelajaran pengelolaan kas. Untuk mengucap rasa syukur, mari kita mulai pembelajaran ini dengan mengucap doa di pagi hari. Siapa yang bertugas memimpin doa? Oke, silahkan Nur Laila, silahkan dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik anak-anak, hari ini Bu Christine mau mengecek daftar kehadiran kalian ya nak ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baik, silakan Tia. Ya. Oh izin. Tadi izinnya kemana Tia? Oh acara keluarga. Selain itu satunya siapa tadi selain Desinta? Oh Salisa, apa izinnya nak? Oh keluar kota, baik. Karena suratnya tadi sudah diberikan sama Ibu Wali kelas kepada saya ya, memang izinnya seperti itu. Kita doakan semoga izinnya lancar acaranya ya nak ya. Bisa minggu depan kembali dengan bersama-sama dengan kita untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Gitu ya nak ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kalian sudah bersemangat sekali untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bu Christine, materi kali ini adalah materi yang sering kalian dengar sehari-hari. Mengenai apa nak? Kas kecil, begitu ya nak ya. Dengan mengenal kas kecil ini nanti, kalian akan mengetahui apa fungsi kas, apa pengertian kas, dan metode-metode apa yang ada di dalam kas kecil ya. Jadi kita hari ini mengenai uang ya anak-anak ya. Uang yang setiap hari pasti kalian pernah pegang, pernah kalian gunakan untuk membeli barang dan sebagainya. Yes. Oke, baik anak-anak, masih semangat ya nak ya? Asik ya, tidak boleh ngantuk, masih pagi hari ya nak ya. Baik, siapa yang tahu mengenai kas? Wah, silahkan Belisia ya. Wah, silahkan tepuk tangan untuk Belisia. Silahkan Belisia. Kas yaitu uang tunai atau uang kecil. Iya. Contohnya uang saku tiap harinya. Iya. Jumlahnya yang relatif kecil. Relatif kecil. Wah, bagus sekali pernyataan dari Belisia. Tepuk tangan untuk Belisia. Wah, jadi sudah pada mengerti ya apakah kas kecil itu ya nak ya. Saya yakin kalian pasti sudah diberi uang saku ibunya toh. Sudah semua ya nak ya, dan rata-rata uangnya cukup, tidak berlebihan. Ya kan nggih? Kalau berlebihan bisa ditabung. Kalau sedikit ya didoakan semoga besok dikasih banyak ya. Gitu. Baik anak-anak, setelah kalian mengenal itu, nanti akan mengenal juga tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah memahami pengertian konsep kas kecil, lalu mampu mengidentifikasi jenis dan fungsi kas kecil dengan baik. Berikutnya mampu menyusun pelaporan kas kecil. Karena kita pembelajarannya itu kurikulum pembelajaran mendalam, ada namanya profil dimensi lulusan. Lah, diharapkan dengan mempelajari tujuan pembelajaran ini, kalian akan berpikir lebih kritis, inovatif, di mana pengetahuan yang kamu tahu sekarang ini akan diimplementasikan di pengetahuan yang akan datang. Jadi berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain berpikir kritis, inovatif, kreatif, kalian juga akan diajari dari segi moral kejujuran. Karena ingat, di sini ada kata membuat laporan kas kecil. Di sini itu nanti akan diajari juga mengenai kejujuran dalam membuat
laporan. Baik, untuk lebih mengenal pemahaman kalian, akan saya berikan sedikit materi ya nak ya. Siap untuk kalian? Iya, siap ya nak ya. Baik, kelihatannya kok pada ngantuk semua. Ingat, kita adalah SMK, kita bilang SMK bisa. Yuk kita ulang, SMK bisa. SMKN 2 Boyolangu Bintang Tiaga Tara. Tepuk tangan untuk kalian. Baik anak-anak, lah di sini semalam Bu Kristi sudah membuat sedikit uraian materi. Nah, itu ya nak ya. Pengertian apakah kas kecil itu? Kalian tadi sudah mengenal dari teman kalian Felicia, konsep kas kecil itu memang betul ya, yaitu uang kas dalam bentuk relatif kecil disesuaikan oleh pihak perusahaan. Jadi kalian di sini berperan sebagai bendahara kas kecil gitu ya. Lebih jelasnya ada materi di sini juga. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada pengertian kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran rutin yang jumlahnya relatif kecil. Ada yang tahu seperti apa? Pembelian ATK relatif kecil. Membayar ini apa nak? Listrik, beban listrik. Membayar ini juga listrik ya nak ya. Oke, lalu membayar apa? Pembelian materai gitu ya. Pembelian kalau kalian butuh mencuci tangan pakai apa? Air, membayar biaya air, biaya telepon mungkin ya. Lalu membeli materai, membeli ATK, pensil yang jumlahnya relatif kecil gitu ya nak ya. Sudah paham di sini nggih? Next, berikan tujuan. Tujuannya kas kecil untuk menghindari pembayaran yang tidak ekonomis. Kalau misalnya kas itu diberikan dalam jumlah besar. Paham ya nak ya di sini ya? Berikutnya metode kas kecil. Anak-anak perlu kalian tahu metode kas kecil itu ada dua. Metode tetap, fix, kemudian fluktuatif. Metode tetap, fix itu yaitu metode di mana perusahaan akan memberikan uang kas kepada bendahara itu setiap bulan jumlahnya tetap, tidak berubah. Jadi tidak berubah dari bulan ini ke bulan berikutnya, tidak masalah kalaupun pengeluarannya bertambah besar atau bertambah kecil gitu ya. Nah, kalau metode yang kedua, fluktuatif itu berubah-ubah tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau kalian sebagai bendahara enak yang mana nak? Metode tetap apa metode berubah-ubah? Tetap ya, oke, ada yang suka tetap, ada yang suka berubah-ubah. Fleksibel, terserah kalian nanti sebagai bendahara perusahaan. Gitu ya nak ya. Oke, kemudian ada setelah kalian nanti mengenal metode, lalu pencatatannya dalam bentuk jurnal anak-anak. Nanti kalian paham jurnalnya, apa perbedaannya fluktuatif fund system dan impress fund system. Gitu ya nak ya. Tujuan tadi sudah dibahas, lalu sudah melihat metode dan jurnalnya. Di sini ada pertanyaan mungkin yang bisa kalian ajukan. Ada yang belum paham? Nur mungkin sudah paham apa? Sudah. Alhamdulillah. Felicia sudah? Alhamdulillah. Yang pojok sana? Ini sudah paham? Sudah ya, biar nanti bisa lebih paham, bisa dibaca di buku teks dari Kemendikbud di kelas 11 11 LPBK 2. Nanti di buku perpustakaan banyak sekali membahas mengenai metode kas kecil. Baik, ini anak ya. Oke, jika kalian sudah paham mengenai konsep dasar, tujuannya apa, dibentuk kas kecil dan metodenya apa, yang terakhir kalian apa tadi? Jurnal. Setelah membuat jurnal, kalian membuat laporan keuangan kas kecil. Sudah siap membahas laporan keuangan kas kecil? Oke. Kebetulan pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai metode pencatatan akuntansi dasarnya ya nak ya. Mirip, tapi ini kalau di akuntansi dasar kemarin kita membahas berjenis-jenis aset, utang, modal. Kalau sekarang hanya membahas kas kecilnya saja. Baik, anak-anak,
saya minta nggih, seperti yang tadi Bu Christine beritahu di dalam grup WA, hari ini kita akan melakukan Sinta Project Based Learning ya. Project berarti berkelompok, berkolaborasi. Sesuai profil dimensi lulusan, kalian harus membentuk kelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, kelompoknya 5 atau 6 atau 4 anak-anak berapa enaknya? Saya tawarkan 6 ya. Siap membentuk kelompok ya nak ya? Baik, sekarang silahkan membentuk kelompok 6 orang dalam satu kelompok. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang ya nak ya. Baik, sudah siap? Oke, kelompok 1 mana kelompok 1 nak? Leadernya siapa? Devika. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Siap, silakan. Ini kelompok 2. Siapa? Felsia. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Chelsea, ketua kelompoknya, tepuk tangan ya. Kelompok 4. Ya, ketua kelompoknya Tia. Baik, kelompok 4 tepuk tangan juga. Yang terakhir kelompok 5. Ya, ketua kelompoknya siapa? Vetla. Iya. Baik, alhamdulillah semua sudah terbentuk kelompok. Anak-anak, jangan lupa nanti di sini kita akan membuat sebuah proyek laporan keuangan. Di situ nanti kita akan mengatur jadwalnya untuk proyek, kapan kita berdiskusi, kapan konsultasinya, lalu pengumpulannya ya nak ya. Di sini Bu Kris sudah membuat sebuah acuan ya. Untuk ini perhatikan jadwal proyek, petunjuknya, pengerjaan. Bacalah soal dengan teliti dan runtut. Nah, ini teliti dan runtut. Jadi ini harus berpikir teliti, runtut, jelas dan kreatif ya. Berikutnya analisalah setiap pertanyaan yang diminta sehingga tidak 2 kali dalam bekerja. Ingat, kita jurusan layanan perbankan harus mengambil sebuah keputusan dalam suasana hati yang bijak, penuh dengan tanggung jawab, dan harus dengan jujur ya. Itu ada terdalam dimensi profil lulusan. Berikutnya, tidak boleh ada coretan atau tipu dalam hasil pengerjaan ya nak ya, diperhatikan. Jadi ini petunjuk pengerjaannya. Ingat, kita jurusan layanan perbankan diusahakan tidak ada coretan karena berhubungan dengan uang anak-anak ya. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu berhubungan dengan uang. Kalau kita mengerjakan secara runtut, teliti, dan tidak ada tipu, hasil pekerjaan kita pasti kelihatan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada pengguna laporan keuangan. Paham ya nak ya? Paham. Oke, siap. Soalnya hot, high order thinking skill. Baik, saya baca sedikit ya nak. Sebuah perusahaan menggunakan kas kecil dengan saldo awal 2 juta rupiah. Selama bulan Agustus 2025 terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian ATK tunai Rp450.000, biaya transportasi kurir Rp200.000, pembelian materai Rp50.000, dan biaya konsumsi rapat Rp300.000. Anak-anak, kalian perhatikan, ini keterangannya semua berhubungan dengan kas kecil ya nak ya, hasilnya tidak banyak-banyak ya ini. Lalu kas kecil dikelola dengan metode impres, berarti metode tetap pada akhir bulan. Kas kecil harus kembali ke saldo tetap anak-anak. Nah, ini nanti tolong dibaca baik-baik soalnya ya. Jangan sampai kalian salah melangkah dalam menganalisis menganalisa soal. Baik, pertanyaan yang diajukan 1. Buatlah laporan pertanggungjawaban kas kecil dengan metode impres. Lalu jelaskan mengapa metode ini lebih memudahkan pengendalian kas dibanding metode fluktuatif. Ada pertanyaan dari proyek yang akan kalian lakukan? Sudah paham semua dari kelompok 1 sampai kelompok berikutnya? Oke, jika sudah saya kasih lembar kerja muridnya ya nak ya. Ya, nanti dibaca baik-baik ya nak ya. Yang kelompok sana belum ya nak? Ya, sama-sama nak.
Terima kasih. Ya. Oke, sekarang ada yang sudah tahu jadwalnya mintanya hari apa untuk konsultasi? Saya kasih jadwalnya ya. Siap? Oke, ya. Oke, di sini ada untuk jadwalnya ya, Nak ya. Oke. Jadwal perencanaan proyek. Oke, anak-anak ya. Minggu pertama bulan September hari Senin. Ini jadwalnya. Nanti kita ada proyeknya apa? Membuat laporan keuangan. Berikutnya jadwal konsultasinya. Sama Bu Christine boleh by WA, by telepon, atau langsung menemui saya di ruang bengkel layanan perbankan juga bisa. Berikutnya adalah jadwal pengumpulan proyek minggu kedua bulan September. Nanti saya berikan link jadwal pengumpulan proyeknya. Berikutnya jadwal presentasinya harus kalian siapkan siapa yang bisa berkomunikasi secara lancar dan runtut nanti di hadapan teman-teman. Gitu ya, Nak. Ada pertanyaan mengenai jadwal? Alia sudah paham? Sudah. Felicia sudah paham? Sudah ya. Ini sudah paham, Nak? Untuk jadwalnya tolong diingat-ingat ya, tidak boleh terlambat. Kalau ada terlambat nanti pasti ada pengurangan nilai. Ngaten nggih? Karena dilatih untuk disiplin, runtut, jelas dan bertanggung jawab dengan hasil kelompoknya masing-masing. Gitu ya, Nak ya. Kita bisa langsung ke soal. Kelihatan kok pada bingung ya, Nak? Jangan bingung. Wah, ini perencanaannya kapan ya? Mungkin bingungnya kalian itu. Nanti sama Bu Christine kapan ya konsultasinya? Kapan pengumpulannya? Kapan presentasinya? Itu mungkin bingung ya. Tidak apa-apa. Itu fungsinya proyek, kalian bisa berkolaborasi dengan teman. Siapa yang bagian mengerjakan, siapa bagian konsultasi. Begitu ya. Gitu ya, Nak ya. Baik anak-anak, setelah kalian menganalisa soalnya, ini kalian perlu memperhatikan. Kalau saya sudah mengerjakan proyek, jadwalnya sudah ada tadi. Terus apa ya Bu nanti hasilnya untuk uji hasil pasti akan dipresentasi. Nah kalau dipresentasi pasti ada penilaian. Anak-anak, ini Bu Kris membagi menjadi 3 kelompok penilaian. Yang pertama adalah aspek sikap. Kalian bagaimana sikapnya selama mengerjakan proyek? Apakah kalian aktif nopo diam saja? Lalu menunjukkan kerjasama yang baik atau tidak? Menunjukkan rasa tanggung jawab, responsibility-nya bagus apa tidak? Ya. Berikutnya adalah apakah bersikap terbuka atau tertutup untuk menuangkan ide-ide dalam mengerjakan proyek. Berikutnya, skor maksimumnya anak-anak nilainya 10. 10 berarti nilainya bagus. Kalau cukupan 8. Kalau di bawah itu berarti ya 6 atau 7. Tapi saya harapkan Bu Christine kalian nilainya 9 atau 8 semua ya dalam mengerjakan proyek ini ya. Berikutnya adalah aspek pengetahuan lah mengenai konsep dasar tadi. Aspek kognitifnya bagaimana? Tujuannya, manfaatnya siswa mampu memahami konsep pengelolaan kas kecil. Metodenya bisa nanti tes lisan. Ketika kalian mengerjakan proyek, saya nanti berputar dari kelompok 1 sampai kelompok berikutnya. Saya tanya, ini kalian paham apa tidak mengenai konsep kas kecil? Begitu ya, Nak? Biar ada sinergi kerjasama antara guru dan murid. Berikutnya, apa saja penilaian yang dibahas? Ada arti pengertiannya kas kecil apa? Lalu nilainya kalau bagus 10. Lalu mengajukan ciri-ciri kas kecil dari 2 metode tersebut. Itu apa ada yang bisa membedakan? Kalau bisa dan tepat nilainya 10. Lalu berikutnya bagaimana mengajukan informasi laporan kas kecilnya? Apakah bisa, apakah tidak jelas, apakah tidak runtut? Itu bisa nanti saya lihat. Lalu nilai pengetahuan maksimum per nilai skor perolehan kalian kali 100. Ini ya, Nak ya. Berikutnya aspek keterampilan. Lah ini keterampilan membahas semuanya ya, aspek sikap, juga pengetahuan, aspek keterampilan menilai kemampuan murid dalam membuat laporan kas kecil secara benar dan tepat.
4. Nah, ini loh, Nak. Laporan tuh harus jelas, anak-anak. Jelas dan bisa dibaca oleh pemakainya, tidak membingungkan. Makanya ini tadi sudah saya jelaskan betul-betul, laporan keuangan pasti berhubungan dengan uang. Laporan uang harus benar-benar jelas dan tidak boleh ada coretan, anak-anak dibiasakan tidak boleh ada coretan ya, apalagi pakai stipo itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau ya kebetulan terjadi, bagaimana cara mengatasinya sebuah laporan? Kalau terlanjur salah, terus kemudian disetipo, harus ada apa? Tanda tangan kalian yang menyetipo siapa, yang mencoret siapa. Itu sebagai bukti validasi bahwa laporan itu sudah dipertanggungjawabkan. Itu ya, Nak ya. Jadi tidak main-main, tidak asal menyetipo, oh ini salah, seret. Oh tidak boleh, karena berhubungan dengan uang finansial harus ada tanda tangan kalian. Gitu ya, Nak. Berikutnya adalah ini, ada kriteria penguasaan materi, kejelasan penyampaian, kerjasama tim, dan kreativitas penyajian. Apa saja itu Bu Christine? Penguasaan materi. Di sini mampu menjelaskan konsep dasar kas kecil dan jenis-jenis kas kecil secara benar, runtut, dan jelas. Skor tertinggi 5 ya, Nak ya. Kemudian kerjasama penyampaian, mampu menyampaikan informasi fungsi kas kecil bagi perusahaan secara runtut. Jadi itu, Nak, jawabannya tidak molak-malik ya, nomor 1, 2, 3, 4 urut gitu ya, nilainya 5. Lalu kerjasama tim, tugas merata, saling melengkapi, kolaborasinya harus bagus. Berikutnya, menarik secara visual dalam pengerjaan laporan dan benar dalam penghitungan. Ya, skor maksimal berapa? 5. Ya, skor maksimal 5. Baik, saya harapkan semua nanti 5 ya nilainya ya. Ya, minimal 4, 4,5, maksimal 5. Jadi, kalau kalian sudah memahami apa yang perlu kalian lihat mengenai aspek-aspek penilaian, saya yakin ketika presentasi pasti hasilnya bagus. Ya, sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita lanjut ke proyek ya. Silakan dikerjakan. Monggo kalau mau konsultasi sama Bu Christine bisa by WA atau by langsung bisa. Gitu ya. Silakan dikerjakan proyeknya. Jadi ini untuk kelompok 1, ada pertanyaan apa yang ini? Ini untuk pembeli biaya konsumsi rapat itu apa ya? Oh tadi ya, untuk biaya konsumsi rapat itu misalnya misalkan kalau kalian pas rapat itu tidak membutuhkan anggota personel yang banyak, hanya 4 atau 3 orang intern saja ya. Jadi tidak membutuhkan biaya banyak yang bisa di cover, bisa dimasukkan ke dalam pos-pos itu anggaran konsumsi pos kas kecil gitu ya, Nak ya. Jadi skalanya hanya sedikit. Di sini hanya tertulis berapa, Nak? 300. Oke, 300.000. Berarti asumsinya posnya itu kecil karena untuk rapat intern saja, 4 atau 5 orang saja. Jadi dananya termasuk dalam pos kas kecil. Berarti kalian sudah paham ya pos-pos kas kecil itu apa saja di sini? Iya, ATK, kemudian transportasi kurir, iya, materai. Oke, kemudian biasa konsumsi rapat. Oke, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke. Ada permasalahan? Belum ada? Ada permasalahan mengenai kas kecil tadi? Tidak ada? Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, bisa dipresentasikan? Siap, silakan. Baik, anak-anak, ini ada tawaran yang mempresentasikan kali ini adalah kelompok 1. Baik, siap kelompok 1? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan. Ini monggo. Oke, tadi sudah sudah dikirim ke Google Drive.
Baik anak-anak, ini presentasi teman kalian dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 tampil ke depan. Kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Christine. Sebelumnya Pagi. perkenalkan, nama saya Devika Zahra Nuraini dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fitin Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Felicia. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitriya. Perkenalkan, nama saya Arifah Fitriya. Perkenalkan, nama saya Emilia Girani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu metode Impress. Sebuah perusahaan menggunakan kas kecil dengan saldo awal 2 juta selama bulan Agustus 2025. Terjadi transaksi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada transaksi pembelian ATK sebesar 450.000 dan biaya transportasi kurir sebesar 200.000, pembelian materai 50.000, biaya konsumsi rapat 300.000. Total pengeluarannya adalah 1 juta. Jadi saldo kas kecil awal tadi 2 juta, saldo kas akhirnya 1 juta, pengisian kembali yang diminta adalah 1 juta. Alasannya adalah metode Impress memudahkan pengendalian karena saldo kas kecil selalu tetap di jumlah tertentu, sehingga penyimpangan atau kekurangan kas lebih mudah dideteksi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan anak-anak jika ada yang bertanya. Tidak ada. Oke, tadi ada yang mau bertanya, sepertinya Aulia bertanya dari mana itu, kok kenapa kelompok 1 memilih metode Impress tadi gitu ya tanyanya ya. Ya, kenapa kok memilih metode Impress? Nah, Karena metode Impress itu memudahkan untuk mengetahui penyimpangan atau kekurangan kas yang lebih mudah untuk dideteksi. oke. Aulia sudah paham kenapa kelompok 1 meminta metode Impress yang dipilih? Baik, itu adalah argumen dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok yang lain? Yang sama siapa? Angkat tangan yang sama. Yang sama kelompok 3 kayaknya tadi sama. Kelompok 3 sama. Oh, kelompok 4 sama. Oh, sama. Yang berbeda ada? Wah, ini sependapat semua jadinya ya. Saking setujunya semua sama ya. Baik, sebenarnya ada 2 alasan anak-anak. Ada yang suka metode Impress dan metode fluktuatif. Tapi untuk saat ini, memang kalau jawaban yang diambil pihak kelompok 1, alasannya mudah dideteksi karena kalau ada kekeliruan mudah dilihat dan diketahui. Semua sependapat? Setuju semua? Tidak ada alasan lain? Oke, baik, setuju semua. Kalau begitu untuk jawaban studi kasus ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa metode apa yang paling tepat? Impress, metode Impress, karena memudahkan pengendalian karena saldo kas kecil selalu tetap di jumlah tertentu sehingga penyimpangan atau kekurangan kas dideteksi lebih mudah. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Mbak. Silakan Mbak Devika. Oke. Baik, itu presentasi kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 2, kelompok 3 bisa lanjut setelah istirahat. Kalau ini kan terpotong istirahat nanti ya, Nak ya. Baik. Anak-anak, setelah kita mengetahui mengenai permasalahan dan jawabannya dari kasus yang kalian berikan, saya ada sebuah pertanyaan anak-anak. Apakah menurut kalian kas kecil itu bermanfaat untuk perusahaan? Bermanfaat ya Nak ya? Oke, mungkin ada satu anak yang bisa menjawab manfaatnya apa untuk perusahaan kas kecil itu? Mungkin Devika bisa menjawab manfaat kas kecil untuk perusahaan? Untuk memudahkan pengawasan, nggih, memudahkan pengawasan, nggih. Baik, memudahkan pengawasan, apalagi memudahkan untuk mengecek ya, mengecek pengeluarannya selama 1 bulan itu apa saja, anak-anak ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan besar itu pos-posnya kan banyak sekali. Ada pos laporan keuangan, pembuatan neraca, perubahan modal, lalu ada namanya laporan perubahan neraca dari awal sampai akhir. Nah, mereka membutuhkan kas kecil untuk membantu mengawasi keuangan selama tahun berjalan perusahaan. Gitu ya, Nak ya. Baik. Dari sini, dari proyek ini
Bisa kalian tarik kesimpulan apa, nak? Siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari kas kecil ini? Silahkan. Vera, silahkan. Vera, ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi pengetahuan baru dari pembelajaran Bu Christine hari ini yang bisa kami dapatkan yaitu metode bagaimana cara menggunakan kas kecil di perusahaan besar. Dan konsep dasar dari kas kecil itu juga pengetahuan baru. Lalu laporan untuk keuangan kas kecil. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, yang pertama tadi apa, Mbak Vera? Pengertian dari kas kecil, kemudian metode yang digunakan, kemudian cara membuat laporannya seperti apa. Betul sekali untuk Vera, tepuk tangan untuk Vera. Iya. Ya, alhamdulillah untuk pembahasan kita kali ini mengenai konsep dasar kas kecil sudah selesai. Untuk pertemuan minggu depan jangan lupa tugasnya kalian upload di Google Drive ya, nak ya. Ya, di Google Drive. Baik, nanti saya lihat dulu ini. Nah ini. Diunggah di sini ya. Unggah tugas kelompok kalian di link Drive http://drive.google.com. Paling lambat kapan? Ingat, pertemuan minggu berikutnya hari Senin, berarti paling lambat hari Jumat. Oke, ini kalau tugas kalian diunggah secara tepat waktu, nilai kalian juga akan bagus. Melatih kedisiplinan, gitu ya, nak ya. Baik, ada pertanyaan dari link yang saya bagi ini? Tidak ya, nak ya. Baik, alhamdulillah umpan balik tadi juga sudah. Refleksi kita hari ini, refleksinya kita sangat menyenangkan ya, nak ya, mengenai kas kecil. Untuk menguji lagi semangat kita, mari kita mengadakan ice breaking ya, nak ya. Oke, siap anak-anak, berdiri semua. Ini yang paling disukai nih ice breakingnya. Baik anak-anak, untuk ice breaking kita ini santai saja. Mengingat semangat pagi hari, semangat kita selalu di pagi hari ya. Siang atau sore tetap dianggap pagi hari agar tetap bersemangat. Kalau saya bilang tepuk 1, bilangnya you. Lalu tepuk 2 bilangnya adalah yes. Kalau tepuk 3 seperti ice breaking biasanya bilang cool gitu ya. Tepuk 1 adalah who, tepuk 2 adalah yes, tepuk 3 adalah cool gitu ya. Siap? Ya. Oke, juga sudah siap. Baik, tepuk 1 tepuk 2 yes, tepuk 3 cool. Tepuk 1, 2, 3 yes, cool. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Baik anak-anak, alhamdulillah bersemangat sekali ya hari ini ya. Kembali bersemangat, kita sudah di penghujung pembelajaran agar kita nanti pulangnya sehat selamat. Tidak lupa kita berdoa. Silakan duduk lagi. Oke. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Nurlaila memimpin doa anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kalian hari ini selesai dengan materi konsep dasar kas kecil. Berjumpa lagi dengan Bu Christine hari apa? Jumat. Jangan lupa kalian mengerjakan di upload di link Drive. Jangan lupa ya nak ya. Tetap semangat karena kita anak SMK
Oke, kita ulang SMK? Bisa. SMKN Negeri 2 Boyolangu? Bisa, Oke. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.